Ini kita sudah mempelajari tentang apa itu teori warna. Kenapa sih warna itu bisa dilihat seperti itu di mata kita, dan di bagian ini kita akan lihat kalau gitu bagaimana dia tertangkap dalam suatu citra digital. Dan apa sajakah yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya, memprosesnya, dan lain sebagainya. Jadi untuk color image processing, kita akan memikirkan color image-nya dulu. Sebelum kita proses, kita mikirin color image-nya sendiri. Nah, kenapa kita fokus banget di warna? Karena warna itu adalah suatu deskriptor atau fitur yang biasanya dalam banyak kasus sangat berguna sebagai deskriptor atau sebagai representasi dari suatu gambar. Dan dia sangat berperan ketika kita mau melakukan tes semacam identifikasi, rekognisi, dan juga ekstraksi informasi. Nah, untuk ceritanya pertama tentang color images, citra yang ada warnanya, kita akan bedakan dulu ada dua jenis citra berwarna yang mungkin kita gunakan di dalam pengolahan citra. Yang pertama adalah citra pseudo color, yang mana gambarnya warnanya bukan warna yang sesungguhnya, ya namanya juga pseudo. Mohon maaf. Dan ini adalah warna yang ditentukan oleh manusia, oleh pemrosesnya. Lalu yang kedua adalah citra full color, dan yang ini yang dimaksud dengan citra full color ini adalah citra yang memang diambil oleh alat yang bisa menangkap warna dari scene aslinya. Jadi yang pertama kita akan bahas tentang pseudo color images. Nah, yang perlu dipahami bahwa ini adalah warna yang false, warna yang tidak benar. Jadi kalau ada pada citra yang pseudo color ada warna merah, bukan berarti objeknya warna merah. Jadi dia tidak memenuhi kaidah yang tadi kita ceritakan ya, bahwa ada cahaya dipantulkan lalu ditangkap. Bukan seperti itu. Tetapi oleh manusia, suatu citra grayscale atau citra yang gray intensity, nggak harus gray sih dalam konteks warna, tetapi suatu intensitas dipetakan atau diberi warna tertentu. Biasanya untuk membantu visualisasi dan mengerti, untuk memahami atau menganalisis apa yang terjadi dalam citra tersebut. Kenapa sih kita pakai pseudo color? Karena lebih mudah dilihat oleh human vision, terutama untuk pengamat manusia. Jadi yang terjadi seperti ini. Misalkan citra kita kan fungsi 3 dimensi ya. X, Y kan spasialnya ya. Suatu citra kan 2D ya. Lalu intensitasnya misalkan seperti ini. Ada intensitasnya. Jadi ada bagian yang putih, ada bagian yang hitam. Misalnya seperti itu. Nah, kalau mau, daripada menggunakan grayscale dari intensitas 0 sampai 1, dari hitam sampai putih, kadang-kadang akan bermanfaat kalau kita melakukan color slicing, untuk color coding, density slicing, untuk memutuskan, oh saya batasi di sini, semua yang ada di atas batas ini saya kasih warna merah, sebagian yang ada di bawah saya kasih warna biru. Bisa saya lakukan. Atau saya tidak harus membagi jadi 2 doang dong ya, saya bisa bagi jadi sebanyak mungkin yang saya butuhkan. Seberapa banyak warna yang saya butuhkan untuk menceritakan kasus yang terjadi. Buat apa sih kita lakukan ini? Nah, contohnya yang sangat sering digunakan itu ketika kita menampilkan citra infrared. Nah, yang sebelah kiri itu adalah yang sebetulnya tertangkap oleh sensor. Kita bayangkan ini thermal infrared ya, jadinya yang ditangkap itu sebetulnya adalah panas ya, thermal ya, suhu dari apapun yang sedang ditangkap oleh kamera thermal. Nah, tapi tentu saja kalau saya cuma melihat warna putih nih, mata saya tuh nggak terlalu bisa membedakan ya, kalau misalnya di sini putihnya lebih putih daripada yang di sebelahnya. Sehingga bisa juga saya lakukan slicing kayak tadi, sehingga saya bisa memetakan menjadi, biasanya ya kalau thermal infrared ya, yang biru tuh dianggap dingin, dan yang merah dan putih itu dianggap panas atau lebih tinggi. Nah, ini kasusnya ini ya, banyak bahasan di dalam sini. Thermal infrared itu ada yang white hot, ada yang black hot, kayak kadang-kadang yang putih bukan menunjukkan panas tapi sebaliknya. Itu semua tergantung alat yang digunakan. Tapi di contoh ini kita contohnya pakai yang white hot ya. Jadi yang white itu anggapannya yang lebih panas. Dan tentu saja kalau saya warnain seperti ini akan jauh lebih mudah mata manusia untuk menangkap bagian-bagian hotspots-nya itu yang mana. Selain itu juga sering digunakan di dalam biomedical imaging untuk manusia, biasanya untuk bisa melihat lebih jelas. Ini misalnya ini kayaknya sih sel-sel ya, kayaknya ya. Dan ini bisa melihat bahwa oh ini sel yang
pemisahan antar selnya juga jauh lebih kelihatan ketika kita kasih warna, atau juga ada coloring yang dilakukan untuk membantu visualisasi. Ini adalah contoh-contoh visualisasi MRI, juga CT scan, macam-macam, semuanya bisa diberikan pewarnaan yang berbeda, biasanya untuk membantu visualisasi. Nah, tetapi tentunya sepertinya dari semua pertanyaan yang sudah muncul dari kemarin, yang lebih banyak faktornya itu adalah full color images. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, full color images itu adalah citra yang memang ditangkap dengan alat yang bisa menangkap warna. Jadi dari awalnya scene aslinya memang berwarna, ditangkap oleh alat yang sensitif terhadap warna, dan dijadikan suatu citra digital. Kok bisa sih kita jadikan suatu citra digital? Nah, ingat ya, ini sudah pernah saya tampilkan sebelumnya. Ada suatu spectral power distribution nih, yang datang dari cahaya asal. Cahayanya mantul pada objek. Nah, objeknya memantulkan sesuai dengan spectral reflectance objek tersebut. Lalu ditangkap oleh kamera. Nah, kalau sebelumnya kita taruh di sini mata ya. Nah, mata di sini punya sensitivitas. Nah, karena kamera itu dibuat berdasarkan memodelkan terhadap mata, kamera juga punya yang dinamakan sensitivitas. Biasanya R, G, dan B biasanya. Dan ini kebetulan yang saya tunjukkan di sini, ini adalah Sony Nex, apalah merek-merek komputer, saya bukan fotografer. Dan setiap kamera mempunyai sensitivitas yang berbeda, karena dia kan elektronik ya, dibikin kan sensornya dia, dan itu bisa berbeda dengan mata manusia. Sensitivitas suatu kamera itu dapat dijabarkan dengan sangat detail karena dia adalah buatan. Dan pada akhirnya suatu citra yang ditangkap menjadi citra digital yang kita kenal itu adalah suatu multiplication atau matrix multiplication dari si illumination E dari awal dikali spectral reflectance, lalu pertama dikali dengan sensitivitas red. Di matrix multiplication lalu dijumlahkan semuanya, ini menjadi red komponen di sebelah sana. Lalu ketika E dan reflectance raw dikali dengan yang sensitivitas green, ya dia jadi pixel green-nya. Kalau dikali dengan blue, ya dia jadi pixel blue-nya. Dan ini berulang untuk setiap titik pixel secara, jangan lupa kita melakukan sampling ya di sini ya. Jadi kita punya di setiap titik itu kita lakukan perkalian yang sama sehingga kita dapatkan suatu citra yang ukurannya X kali Y secara spasial dan juga kali 3 ya, asumsi kita RGB image, C atau channel yaitu salah satu dari R, G, dan B. Nah, kemarin sudah mulai muncul nih pertanyaan dari Anda bahwa ketika kita mau melakukan pemrosesan citra berwarna, kita tuh perlu proses apa sih? Apakah kita perlu memproses R, G, dan B satu-satu? Jadi kan ini RGB, saya ambil R channel, G channel, dan B channel, lalu saya lakukan sesuatu terhadapnya, saya proses, lalu saya satukan lagi. Jadi I, R, G, dan B. Boleh nggak dilakukan? Boleh kok dilakukan. Alternatifnya, satu pixel yang tadi di sini nih, satu pixel spasial ini, berarti bisa juga saya anggap satu titik itu adalah suatu vektor. R, G, dan B. Jadi ada 3 komponen ya, 3 dimensional vector. Dua-duanya boleh dilakukan. Tetapi kalau ada ingat lagi aljabar linier, tentu saja pemrosesan per channel, berarti kan satu value doang, dan juga suatu vektor 3 dimensi, tidak selalu ekuivalen. Kalau mau ekuivalen ya ada beberapa kondisi yang dilakukan, tetapi yang perlu Anda perhatikan adalah bahwa ini tidak selalu sama. Jadi either way yang Anda lakukan, Anda harus aware bahwa ada perbedaan antara kedua operasi. Oke, jadi kita akan lihat beberapa contoh ya full color image processing yang ada. Ini contoh ya, non-exhaustive list ya, jadi banyak sekali proses lainnya yang tidak di-cover di dalam kuliah ini. Yang pertama adalah color transformation atau color mapping. Note bahwa di sini bukan berarti saya sedang pindah antara satu color space dengan color lainnya, jadi bukan RGB ke ASV, bukan RGB ke CLab, bukan. Tetapi dalam satu color model, dalam satu color space, saya mau mentransformasi warna
menjadi warna lain. Dan transformasi ini bisa dilakukan apa saja. Ingat waktu kita belajar yang grayscale ada banyak ya transformasi antar pixel, yaitu ada log transformation, ada gamma transformation, dan semua ini dapat diterapkan juga terhadap citra berwarna. Salah satu contohnya adalah seperti ini. Jadi kita punya citra RGB seperti ini, lalu saya pindahkan ke CMY bisa juga seperti ini, dan note bahwa proses yang saya lakukan ini terhadap I. HS-nya tidak diapa-apakan. Ini kan identity ya, ini fungsi identitas ya. Jadi H dan S itu tidak diubah, I-nya saja yang diubah. Jadi sampai K tidak sampai 1. Maka obviously kita bisa lihat bahwa gambarnya jadi sedikit lebih gelap karena intensitasnya berkurang. Oke, ini ada satu hint ya, udah keluar ya, berarti pemrosesan yang dilakukan di I. Kita akan lihat lagi nanti. Selain itu kita juga punya dinamakan color complement. Nah, ini bukankah sudah kita pelajari ya di opponent color theory? Jadi ada yang dinamakan warna-warna yang saling berlawanan. Biru lawannya kuning, hijau lawannya merah. Dan apa yang terjadi kalau kita melakukan komplement terhadap warna, ya yang terjadi adalah mirip dengan citra yang waktu itu, kalau nggak salah kucing ya di slide sebelumnya, dan pemetaannya adalah pemetaan inverse, seperti ini untuk setiap channel R, G, dan B, apa yang terjadi kita akan dapatkan seperti negatifnya, seperti ini. Jadi yang merah jadi biru, dan seterusnya. Selanjutnya kita juga punya proses tentang color correction. Note, color correction ini adalah suatu proses yang cukup subjektif ya. Jadi kalau dari sini agak terang, kita dapat melakukan transformasi seperti ini mirip dengan gamma transformation ya, atau log transformation, takut kalau saya dikoreksi nanti. Dan ini menjadi lebih baik. Tapi udah baik belum ini? Masih bisa diperbaiki lagi atau enggak nih? Ya, nggak tahu ya, karena untuk perbaikan yang dinamakan memperbaiki itu sangat subjektif. Demikian pula dengan yang ini juga bisa kita perbaiki. Nah ini kita agak terangkan ya. Kita coba naikkan, jadinya dia akan dapat perubahan warna seperti ini. Note bahwa di sini perbaikan yang dilakukan di setiap channel R, G, dan B. Boleh kan saya bilang dilakukan pada RGB? Boleh. Sebelumnya dilakukan pada I, apakah boleh? Boleh. Dua-duanya boleh. Hanya saja hasil yang didapatkan akan berbeda. Si color correction ini biasanya sih digunakan untuk enhancement, untuk color reproduction, jadi mungkin menyambungkan ya. Jadi mungkin gambar ini sih bagus ya digital kelihatan di kamera saya, tapi ketika dipindahkan ke screen, ke komputer saya tidak terlalu bagus. Jadi saya mungkin perlu melakukan color correction supaya tampilannya lebih baik. Jadi secara subjektif, tadi saya sudah katakan ini adalah task yang sangat subjektif. Yang kita tuju adalah mendapatkan suatu citra berwarna yang paling visually pleasing. Nah, istilah ini akan muncul lagi. Saya tidak akan cerita di sini, kita akan cerita lebih lanjut tentang visually pleasing di materi bab 7, yaitu image restoration. Ketika kita restorasi citra, apa sih yang dimaksud dengan visually pleasing? Nah, biasanya, ini saya note di akhir, saya kasih bintang ya. Biasanya, tidak harus, biasanya, untuk menjaga agar tetap netral, yang digunakan haruslah suatu color model yang device independent. Tadi sudah sempat disebut ya, yang namanya RGB itu tuh sangat dependent terhadap device yang dipakai. Karena RGB itu berdasarkan jumlah R, jumlah G, dan jumlah B yang bisa direproduksi oleh device tersebut. Jadi kalau device tersebut nggak bisa mereproduksi RGB dengan konsisten, maka itu bukan device independent color model. Ini nggak bagus nih untuk dipakai antara device. Jadi biasanya yang dipilih adalah suatu color model yang device independent. HSV, CA-Lab, CIE-LUV, CIE LAB, atau juga yang seperti disebut oleh Prof. Aniati, YIQ, YUV. Nah, ini tuh adalah device independent karena dia berbasiskan dengan teori warna yang kita sudah bahas di bagian 1 dan tidak tergantung pada reproduksi yang bisa dilakukan oleh suatu device independent. Saya kasih bintang di situ karena ini biasanya dengan sangat besar biasanya tidak harus dilakukan, tetapi saya menemukan banyak sekali referensi yang memilih menggunakan CA-Lab dalam konteks ini. Task berikutnya adalah color balancing. Nah, untuk manusia terutama melihat suatu gambar kita pengen lihat yang balance.
oh terlalu gelap, oh terlalu biru, terlalu merah, kita nggak suka. Jadi balancing itu sangat tergantung pada color model yang kita pakai. Dan kalau sulit melakukan balancing di satu color model, kadang-kadang akan memudahkan kalau kita coba convert ke color model lain, baru kita balance di color model yang lain. Itu. Nah, inilah manfaatnya kita mengetahui banyaknya color model yang ada, karena kita bisa coba pindah. Nah, kadang-kadang riset kita nggak tahu ya. Jadi kadang-kadang kita coba, kalau ternyata di RGB itu kita nggak bisa balance, kita pindahin ke CA Lab, kita pindahkan ke HSV, lebih mudah membalance-nya. Saya dikasih note, task ini sangat subjektif, dan biasanya untuk mengkorek dalam hal ini, membalance ini secara arbitrary, biasanya secara empiris kita ganti-ganti, kita coba based on human visual judgment. Banyak alternatif yang bisa dilakukan, log transform, color transform, dan manual transform. Log transform pun atau gamma transform, kita yang bisa tentuin berapa gamanya bergantung pada udah enak belum nih? Nggak enak kan? Kita ganti lagi. Udah enak belum nih? Dan seterusnya. Ini adalah salah satu contoh saja. Note bahwa color balancing itu sangat tergantung kepada color space yang kita pakai. Jadi contohnya ini adalah balancing pada CMYK karena mungkin mau dicetak ya, dan bisa dilihat bahwa ini terlalu gelap, maka kita kurangin, ini terlalu kebiruan, kita angetin, dan seterusnya. Mana yang paling bagus antara ini semua? Ya mungkin jawaban saya akan berbeda dengan Anda. Mungkin Anda lebih suka yang ini, saya lebih suka yang ini, misalkan. Dan ini adalah penilaian yang amat sangat subjektif. Oke, sampai sekarang ini kita sudah melihat beberapa contoh. Cuman contoh ya, non-exhaustive list ya. Beberapa proses yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki atau mengenhance citra berwarna. Nah, ini pertanyaan ini dari kemarin sudah muncul. Apa sih bedanya kalau saya punya suatu image processing in grayscale versus di RGB yang warna? Kenapa saya fokus di RGB? Karena kebanyakan citra yang kita import itu pasti ada dalam RG dan B kalau digital nih ya. Oke, ini ada dua citra. Ini citra ini namanya Lena ya, dan ini akan muncul banyak banget nih, banyak penelitian yang pakai gambar si Lena ini. Yang kiri itu adalah gambar standar Lena yang grayscale, bentuknya bitmap ya, BMP. Yang sebelah kanan itu adalah standar gambarnya Lena yang berwarna, bentuknya TIFF kalau yang paling aslinya itu yang dari pengambil gambarnya TIFF bentuknya. Nah, yang paling penting adalah ketika saya berusaha memproses gambar ini, kalau grayscale cukup jelas ya, dia cuma satu channel, cuma gray. Kalau yang warna, sebetulnya kan saya punya 3 channel ya di sini ya. Saya punya 3 channel, R, G, dan B. Misalkan saya ingin melakukan suatu proses terhadapnya, saya bisa lakukan suatu proses misalnya histogram equalization. Histogram equalization atau contrast stretching yang tadi sudah sempat disebut juga ya sebagai contoh. Kalau yang gray, yang paling kiri, itu cukup jelas. Dia akan jadi, kalau saya lakukan histogram equalization, dia akan jadi suatu gambar yang lebih bagus lah ya. Nah, kalau yang RGB color, coba kalau saya lakukan histogram equalization terhadap every single channel, R-nya, G-nya, dan B-nya, lalu saya satukan lagi dia jadi satu. Ternyata hasilnya seperti ini. Ini saya kerjakan sendiri ya, saya kerjakan sendiri pakai Python ya tadi pagi. Jadi ini saya proses satu-satu. Ini saya histogram equalization, yang ini R-nya saya histogram, kelihatan ya. Jadi kalau dibandingkan dengan ini sudah lebih nyata ya, lebih equalize, ini juga. Tetapi ketika mereka digabungkan kembali, lihatlah bahwa warnanya jadi seperti ini. Berubah sama sekali ya, yang tadinya warna ini jadi warna biru dan seterusnya. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah ini tidak salah ya. Anda boleh melakukan seperti ini, lalu terjadi seperti gambar akhir seperti ini. Apakah gambar ini benar atau tidak, itu yang bisa menjadi debat. Karena gini, ketika Anda memproses suatu citra grayscale, Anda hanya punya satu distribusi itu saja kan, yaitu nilai-nilai grayscale. Itu bisa saya equalize, saya bisa contrast stretch, dan segala macam. Sedangkan ketika saya punya R, G, dan B, yang akhirnya menjadi persepsi di mata Anda pada titik ini nih, misalnya titik di bulunya dia, itu tidak satu nilai, melainkan tidak hanya R,
tidak hanya G dan tidak hanya B pada titik tersebut, tetapi juga bagaimana RG dan B itu saling berinteraksi. Anda harus mempertimbangkan satu warna, satu piksel itu sebagai kombinasi dari R dan G dan B. Sehingga kalau saya perbaiki R, oke lah R-nya sempurna. Terus yang kedua, oke G-nya ini sempurna nih, saya perbaiki R-nya, saya perbaiki G-nya, saya perbaiki B-nya, saya perbaiki. Akan tetapi interaksi R tambah G tambah B-nya itu belum terhandle oleh saya. Sehingga bisa saja saya mendapatkan hasil gambar yang cukup aneh, warnanya berubah sama sekali dalam kasus-kasus tertentu. Oke, jadi kalau tadi saya kasih contoh kebetulan histogram equalization ya, kayak tadi. Nah, kalau saya lakukan untuk color histogram, biasanya tidak saya lakukan pada RG dan B. Bisa dilakukan? Bisa. Tadi saya sudah buktikan bahwa bisa dilakukan ya. Biasanya tidak. Biasanya kalau kita Google ngelihat penelitian warna, biasanya yang dilakukan adalah menggunakan suatu channel yang tidak akan ngutak-ngatik warnanya. Ini dia contohnya suatu histogram equalization yang dilakukan terhadap I. Kenapa? Anda ingat ya gambarnya kalau I itu waktu itu di tengah ya sumbunya. Kalau I-nya saya utak-atik, hue-nya sendiri nggak saya utak-atik. Jadi dia tetap merah, tetap, cuman intensitasnya yang akan berubah. Biru dia akan tetap biru di situ, tapi dia intensitasnya doang yang akan berubah-ubah. Dengan demikian kita tidak mengubah color cast-nya. Kalau yang ini kelihatan beda banget kan, yang tadinya agak-agak kemerahan jadi agak-agak kebiruan gitu. Nah, kalau kita tidak ingin mengubah hue-nya, overall hue-nya, maka akan lebih tepat jika kita gunakan I-nya saja, karena I itu tidak mempengaruhi warna. Tidak hanya itu ya, tetapi Anda ingat beberapa metode-metode image enhancement, yaitu image enhancement bagaimana kalau saya mau mengubahnya menjadi color enhancement. Smoothing and sharpening sudah dibahas ya oleh Prof. Aniati pekan lalu. Kita juga dapat melakukan color image smoothing. Bisa kok, bisa juga. Kan sama aja tinggal di-extend kepada setiap channel. Tetapi kita juga dapat melakukannya dengan dua approach yang berbeda. Either saya lakukan smoothing di setiap RGB, atau saya lakukan smoothing pada channel I-nya HSI saja. Kenapa? Karena berbeda. Ini agak nggak kelihatan kan sebetulnya antara keduanya, tetapi kalau Anda perhatikan gambar yang kanan, terdapat perbedaan. Jadi kembali lagi, Anda boleh pilih yang mana yang Anda mau pakai. Dua-duanya boleh dilakukan, hanya saja Anda harus aware bahwa hasil yang didapatkan akan berbeda. Begitu pula dengan sharpening. Color image sharpening juga dapat dilakukan. Tetapi apakah Anda pakai RGB ataukah Anda pakai HSI, tolong diingat bahwa hasilnya pun akan berbeda. Apalagi tes yang kemarin diceritakan oleh Prof. Aniati, ada juga edge detection ya. Nah, kita ketika menggunakan gradient untuk grayscale image, itu kita asumsinya skalar kan, jadi bukan vektor, karena setiap pixel itu individu waktu itu kan. Jadi kalau saya lakukan per channel, dan gabungkan mereka kembali, saya bisa dapatkan edge seperti ini. Lalu ketika disatukan seperti di atas, saya akan dapatkan grayscale image. Biasanya dilakukan secara terpisah dan digabungkan karena edge detector itu biasanya menggunakan adalah metode yang terdefinisi untuk skala. Jadi kita harus pakai per channel. Atau kalau ada alternatif approach yang pakai color vector, note bahwa akan berbeda hasilnya. Lihat nih, jumlah edge yang terdeteksi sangat berbeda. Kalau ini pakai color vector, ini pakai per channel, perbedaannya seperti itu. Jadi kesimpulan terutama mungkin yang bisa saya sampaikan adalah terserahlah Anda mau pakai yang mana, tetapi Anda harus aware bahwa akan berbeda hasilnya. Selain ini, khusus untuk warna, ada juga tambahan yang bisa kita lakukan yaitu image segmentation. Ini saya akan berikan pengantar saja karena nanti akan ada materi khusus tentang image segmentation setelah UTS. Segmentation ini kita berusaha membagi suatu gambar menjadi area-area seperti ini. Saya bisa lakukan dengan RGB. Untuk lengkapnya saya mohon Anda lihat di video saja ya, karena waktu kita sedikit habis.
dan saya bisa mensegmentasi citra itu. Nah, ketika saya mau mengumpulkan satu segmen, saya harus pilih gambar-gambar yang, pixel-pixel yang warnanya mirip. Kalau grayscale yang mirip gampang ya, pokoknya yang nilainya mirip-mirip deket-deket kita jadikan satu. Gimana kalau warna? Gimana ceritanya saya bisa menceritakan dua warna itu mirip atau dekat? Kita kalau mau membedakan jarak antara warna satu dan lainnya, kita dapat melakukan Euclidean distance. Bisa dong saya pakai Euclidean distance? Sangat boleh. RGB saya hitung Euclidean distance-nya. Negatifnya adalah pada penelitian yang baru-baru nih, ternyata dinyatakan bahwa RGB itu tidak saling tegak lurus sebetulnya. Jadi sebetulnya kurang tepat jika kita gunakan Euclidean distance. Ada juga yang dinamakan CLab color difference. Saya juga bisa menghitung perbedaan antara warna menggunakan CLab. Kenapa dia lebih baik sedikit daripada RGB? Karena CLab itu dianggap sebagai cara mata kita melihat warna. Jadi perbedaannya dianggap lebih sesuai dengan cara manusia membedakan warna. Jadi ada alternatif-alternatif ya. Kita sudah tahu ada banyak color space, kita tahu ada beberapa cara menghitung perbedaan. Maka note bahwa ketika kita lakukan segmentasi pada citra-citra seperti ini, hasilnya pun akan berbeda-beda tergantung pada color space yang digunakan dan juga cara penghitungan jarak yang digunakan. Kita akan bahas ini lebih detail nanti di image segmentation. Banyak sekali variasi. Oke, saya akan berusaha menutup lecture hari ini dengan sedikit cerita ya. Jadi ini Advances in Color Research. Sekedar tahu. Jadi ini adalah state of the art yang saya coba tambahkan. Dan ini nyambung dengan beberapa pertanyaan dari teman-teman kita tadi ya. Yang pertama tentang normal color vision. Nah, ini yang kita udah pernah lihat. Ini mata. Ini adalah cahaya dipantulkan, ditangkap oleh mata. Tadi sudah sempat ditanyakan, apa sih itu buta warna? Istilah tepatnya secara akademis adalah color vision deficiency. Nah, sebetulnya itu ada pakemnya. Jadi kalau ini adalah sensitivitas mata normal, yang biasanya terefek adalah either red channel, protanop itu kalau nggak salah merah, deuteranop itu kalau nggak salah biru. Saya takut salah. Deuteranomali itu hijau deh, ternyata hijau bukan biru. Jadi protanomali ini terjadi ketika merahnya itu tidak normal, biasanya mepet dengan hijau. Protanop itu kalau merahnya sama sekali nggak ada. Deuteranomali adalah ketika hijaunya geser-geser dekat merah, atau deuteranop itu ketika hijaunya sama sekali tidak ada. Untuk tritanop itu kalau birunya sama sekali nggak ada ya, tritanomali itu ternyata nggak ada. Biru yang anomali tidak ada, hanya biru yang tidak ada. Jadi kalau untuk berusaha menjawab pertanyaan yang tadi muncul, sorry saya lupa tadi Hoki yang nanya atau siapa, mohon maaf saya lupa. Untuk mengkategorikan orang yang protanop, sama sekali tidak ada sensitivitas merah, sama sekali tidak ada sensitivitas hijau, itu mudah. Karena sensitivitas itu tidak ada sama sekali. Tetapi Anda benar, ketika ada orang yang protanomali, jadi mungkin geser-gesernya beda ya. Jadi ada yang geser dikit, ada yang geser banyak gitu. Itu memang jadi tricky untuk bisa membedakan ini orang udah bisa dikatakan color vision deficiency atau belum. Jadi yaitu tes-tes yang standar biasanya Ishihara tes, yang gambar total ada beberapa tes yang diajukan, tetapi Anda benar bahwa untuk yang anomali ini terdapat kelonggaran ya, terdapat perbedaan pendapat untuk mana yang bisa dikategorikan sebagai buta warna. Untuk yang protanop, deuteranop, dan tritanop tidak ada yang membingungkan ya, intinya karena sensitif itu sama sekali tidak ada. Begitu. Untuk memperbaiki citra untuk dilihat orang-orang yang buta warna, ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan. Misalkan metode Daltonization, kita dapat memperbaiki warna agar lebih mudah dipahami oleh orang yang color vision deficiency. Hal kedua yang ingin saya sorot adalah, tadi kan kita punya kita punya gambar cahaya masuk, spektrum ya, lalu reflektor juga spektrum ya, lalu oleh suatu kamera atau mata itu didiskretkan, dijadikan R, G, dan B. Padahal citra itu bisa saja kita definisikan sebagai suatu fungsi spektral. Kan semua informasi yang kita punya spektral.
Kenapa sih kita pakai RGB image? Karena biasanya kamera yang kita kenal itu sensitivitasnya hanya 3 RGB discrete. Gimana kalau kita punya sensor yang lebih banyak? Kita juga bisa menangkap citra yang namanya multi atau hyperspectral images. Jadi tidak hanya terdiskretkan pada R, G, dan B, tetapi kalau sensor kita lebih banyak, sebetulnya kita dapat menceritakan suatu citra yang bentuknya hypercube, tidak XY kali 3, tapi XY kali N. Seberapa banyak kita mau sampling pada wavelength yang kita punyai. Tentunya dengan multispectral image informasi kita jauh lebih banyak, tetapi komputasi kita juga akan lebih kompleks. Jadi itulah pengantar ya dari beberapa